Yes. Baik, Pak. Dari untuk pertanyaan pertama, saya yang sudah disiapkan oleh dosen dan yang sudah tertulis oleh saya, yaitu menurut Bapak, yang Bapak ketahui tentang sejarah agama Bapak, yaitu Hindu, itu seperti apa di dunia? Sejarahnya yang sudah ada itu seperti apa? Jadi agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak tahun kurang lebih 1500 sebelum Masehi. Kemudian masuknya bangsa Arya ke India membawa perubahan besar dalam tata kehidupan masyarakat India. Perubahan terjadi karena bangsa Arya dengan bangsa Dravida saat itu, lahirlah agama Hindu. Kemudian selain itu bangsa Arya juga menulis kitab-kitab Weda sebagai kitab suci agama Hindu. Kemudian agama Hindu itu sendiri masuk di Indonesia semenjak awal abad ke-4 sebelum Masehi, abad keempat ya, abad keempat sebelum Masehi. Kemudian ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang mengakhiri masa prasejarah di Indonesia itu sendiri, menjadi masa sejarah. Kemudian berkembang lagi kerajaan Hindu lainnya seperti Majapahit dan lain sebagainya. Di Pajajaran ada juga pada saat itu. Itu mungkin sedikit perkembangan, kemudian berkembang, kemudian bergeser masuknya Muslim, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya Indonesia. Kemudian terjadi perbauran di sana, pergeseran wilayah ke arah timur sampai nanti ke arah Bali. Demikian, Ki. Ya, baik. Langsung saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya, lanjut. Dalam agama Hindu, konsep dalam kutip manusia itu seperti apa, Pak? Itu perkembangannya atau maksud dari manusia tersendiri itu apa, Pak? Jadi manusia itu sendiri dalam konsep Hindu adalah Swayambhu Manu. Jadi Manu, manusia sebagai wujud dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang kami orang Hindu kita menamai ide Sang Hyang Widiwasa. Menurut konsep Hindu, manusia adalah kesatuan antara badan jasmani, jadi badan kita ini sendiri, dan jiwa atau Atman sebagai bagian terkecil dari percikan Tuhan atau Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa itu sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa yang terdapat dalam diri manusia. Jadi ada di sana konsep manusia itu sendiri ada unsur badan jasmani yang terdiri panca mahabhuta, 5 unsur mahabhuta. Kemudian dengan percikan terkecil dari Brahman atau Tuhan itu sendiri sehingga menjadilah sebuah manusia itu hidup. Kemudian manusia memiliki 3 kemampuan utama dari ciptaannya. Manusia itu paling sempurna lah, yaitu berpunya berpikir, bisa berkata dan berbuat, dan yang paling punya rasa hidup. Jadi rasa pikiran, perkataan, dan bisa berbuat. Gitu. Baik, kalau gitu itu kan konsep manusianya. Ini maaf untuk menyinggung sedikit, tetapi dalam agama Hindu kalau begitu konsep yang dalam kutip Tuhan atau Allah atau Brahma itu seperti apa ini? Konsep Tuhannya itu seperti apa? Konsep Tuhan di Hindu kita mengenal satu Tuhan, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa atau kita menyebut dengan Brahman. Satu Tuhan. Jadi ide Sang Hyang Widiwasa atau satu Brahman. Tuhan adalah Brahman atau yang di Indonesia disebut ide Sang Hyang Widiwasa. Kita lebih familiar dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Tuhan hanya satu, tiada duanya.
dalam beberapa sloka diantaranya Bhinneka Tunggal Ika Tanhanu Dharma Mangrua. Jadi hanya satu, tidak ada duanya. Ya, jadi berbeda. Tuhan hanya satu Tuhan. Tetapi dalam konsep Tuhan, nah seperti kita melihat sinar matahari. Kalau orang yang masih biasa melihat Tuhan itu hanya sinar itu putih. Tapi coba dengan teknologi prisma itu dia ada bahwa sinar matahari itu banyak sekali warnanya. Spesies warnanya magic to Hibinu itu. Nah itulah konsep Tuhan yang kita kenal di Hindu. Jadi Tuhan mempunyai beberapa sakti, mempunyai dewa-dewi dalam tugas fungsi daripada Tuhan itu sendiri. Ketika mencipta, memelihara, dan melebur, mengembalikan ke unsur Pancamahabhuta itu. Jadi itu yang mungkin konsep Tuhan. Jadi yang mungkin digarisbawahi, yang sering jadi pertanyaan masyarakat adalah bahwa Hindu itu banyak Tuhan. Tidak, sama sekali tidak. Bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Ide Sang Yang Wasa. Tetapi dalam tugasnya beliau, Tuhan itu mencipta, memelihara, melebur, dalam ilmu pengetahuan, semua itu semua sakti-sakti daripada Tuhan itu sendiri. Itu. Baik. Berarti memang sempat ada miskom dan ada misinterpretasinya bahwa banyak dewa dan dewinya itu ya, berarti ya. Ya, jadi mungkin kami di Hindu tidak miskomunikasi, tetapi orang di luar Hindu yang seperti memanifestasikan seperti itu. Jadi bahwa kita Tuhan yang Maha Esa karena tidak paham, tidak mengenal itu. Jadi di kami sendiri bahwa Tuhan itu satu tunggal, Ide Sang Yang Widiwasa. Baik. Terima kasih atas ini ya penjelasan konsep Tuhannya. Kalau gitu loncat lagi ke konsep kejahatan atau dosa atau yang dicap tidak baik. Itu dalam agama Hindu itu konsep kata dosa atau konsep kata kejahatan ini itu seperti apa? Jadi kejahatan jadi gini, kita di Hindu itu mengenal namanya percaya dengan adanya karma pala. Karma. Nah, karma pala ini adalah salah satu daripada serada percayaan kita. Jadi semua orang Hindu harus mempunyai 5 kepercayaan, 5 serada. Percaya pada Tuhan yang tunggal tadi, percaya terhadap adanya Atman serada. Yang ketiga, percaya dengan adanya jadi Tuhan, Atman, kemudian karma pala, kunarbawa, dan moksa. Jadi 5 itu. Jadi ada 5 kepercayaan yang orang Hindu mutlak harus yakin itu. Keyakinan umat Hindu percaya pada Tuhan, percaya pada Atma, percaya adanya karma pala, percaya dengan adanya punarbawa, reinkarnasi, percaya dengan adanya moksa. Moksa itulah penyempurnaan hidup. Itu yang. Nah, kemudian masuk ke dalam tadi tentang kejahatan, karena kita umat Hindu adalah percaya terhadap adanya karma pala, jadi hukum karma pala. Nah, hukum karma pala ini di Hindu mengenal bahwa hukum karma pala itu bisa baik, bisa buruk. Jadi kalau kita berbuat baik, karma palanya lah baik. Kalau kita berbuat buruk, karma palanya pasti buruk. Gitu. Kemudian diikuti lagi dengan adanya terakhir adalah reinkarnasi. Ketika kita belum mencapai kesempurnaan moksa tadi, kepercayaan yang kelima itu, umat Hindu akan direinkarnasi, terlahir kembali. Nah, itu akan membawa karmanya itu sendiri. Gitu. Jadi kalau dulu, bisa jadi dulu waktu masih hidup, dia berbuat baik, sekarang bisa jadi lahir jadi orang yang sempurna, yang sukses, yang ganteng, yang baik. Tetapi bisa juga dulu berbuat, tapi waktu sebelumnya itu berbuat, bisa kita menikmati sekarang, bisa jadi seperti itu. Jadi
konsep karma pala itu bisa saat ini kita berbuat, saat ini kita nikmatin, saat ini berbuat nanti nikmatin, saat ini berbuat nanti bisa anak cucu kita yang menikmatin. Itu konsep karma pala kita. Sehingga kita harus hati-hati banget berbuat jahat, berbuat dosa, gitu. Jadi betul-betul harus menjadi orang yang berbuat baik. Gitu. Itu konsep Hindu. Baik, baik. Sangat lengkap tadi, lumayan lengkap tadi. Kalau gitu, itu adalah konsep kejahatan atau dosanya ya. Dalam konsep kitab sucinya, yaitu Weda ya, konsep kitab suci dalam agama Hindu itu bagaimana? Pengertian isinya, pengertian datang dari mana, dan cara pendekatannya itu bagaimana? Ya, jadi umat Hindu, kitab sucinya namanya Weda. Jadi Weda ada kitab suci kita adalah Weda yang diwahyukan oleh ide Sang Yang Widiwasa melalui para maharesi. Dalam umat Hindu, kitab suci Weda itu mencakup berbagai aspek kehidupan yang diperlukan oleh manusia. Berdasarkan materi, isi, dan luas lingkupnya, maka jenis buku Weda itu banyak. Gitu. Weda itu macam-macam, tapi ada kita catur Weda. Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda itu sebenarnya. Jadi kita mempunyai 4 Weda. Jadi itu mengatur tata hidup kita, baik etika kita, ritual kita, perilaku kita, berpikir, berkata, berbuat kita itu diatur dalam Weda itu. Itu jadi Weda itu. Nah, kemudian Weda itu ada yang bisa juga ada Weda yang berdasarkan dari cerita-cerita epos-epos yang kebaikan, misalnya Ramayana, Mahabharata, itu bagian daripada itihasa. Artinya kita mengenal itihasa. Jadi cerita-cerita yang zaman dulu yang bisa kita ketika misalnya perang Mahabharata, di mana ada dialog antara Krishna dan Arjuna ketika melakukan keraguan-raguannya, itu itihasa itu disarikan menjadi Bhagavad Gita. Itu sebuah Weda yang kelima malah, jadi Pancama Weda yang kita kenal di Hindu. Itu jawabannya, Mas. Oh iya, baik. Kalau konsep ibadah dalam agama Hindu itu seperti apa ya? Ibadah sembahyang maksudnya ini ya? Ya, sembahyang. Jadi dalam agama Hindu, ibadah yang dilakukan kami itu, jadi pertama kita ibadah dari tempat dulu. Bisa kita di rumah, bisa tempat ibadah di umum. Kalau yang di rumah, rata-rata umat Hindu setiap rumah punya tempat ibadah untuk keluarganya sendiri. Nah, kemudian ada tempat ibadah umum seperti pura, kita kenal pura. Yeah. Yang kita kenal pura. Ada di beberapa tempat, pura didirikan untuk umum. Jadi semua umat Hindu bisa ke sana. Tapi kalau yang di rumah, yang tempat ibadah di rumah, tempat ibadah untuk internal keluarga itu sendiri. Jadi keluarga terdekat. Kemudian itu dari tempat. Kemudian kesehariannya kita punya ibadah kita adalah namanya Tri Sandhya. 3 kali, pagi jam 6, jam 12, dan jam 6 sore. Itu melakukan ibadah namanya Tri Sandhya. Kemudian ibadah juga bisa dilakukan pada saat hari-hari suci agama Hindu. Seperti bentar lagi hari Rebo besok, Galungan, misalnya. Hari Kuningan, Nyepi, Tahun Baru Saka, itu hari suci. Kemudian pada saat bulan penuh, Purnama, pada saat bulan mati yang kita kenal nama Tilem, itulah hari-hari suci bagi umat Hindu. Kita biasanya beribadah dan mengaturkan sesaji kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Dewa Dewi, jadi sakti-sakti pada Tuhan itu, dan juga leluhur kita untuk sebagai wujud syukur dan terima kasih atas karunia yang sudah diberikan kepada kita semua. Baik. Nah, ini sekarang pertanyaannya hanya untuk menurut Bapak ya. Menurut Bapak, peran agama Hindu di dunia itu
berkontribusi atau bergerak seperti apa? Kalau menurut saya secara umum agama Hindu kontribusi terhadap dunia itu mungkin sama dengan agama-agama lain di dunia. Pertamalah mengajarkan perdamaian, kedamaian. Jadi tidak pernah ada mengajarkan yang tidak baik, kebaikan, kebajikan, perdamaian, serta kasih sayang antar umat sama manusia. Jadi sebagai warga dunia, umat Hindu berperan dalam menjaga kedamaian dan ketertiban, serta juga mungkin yang menonjol di sini adalah bagaimana menjaga kelestarian alam dan lingkungan semesta antara semua cipta, jadi pohon, tumbuh-tumbuhan, binatang itu semua kita jaga, lestarikan karena itulah sesama ciptaan Tuhan. Itu konsep di Hindu di dunia. Jadi interpretasi saya terhadap peran agama Hindu di dunia yaitu menjaga ketertiban, kedamaian, saling ini sama antar umat, Toleransi gitu ya. antar umat beragama. Betul. Baik. Ini untuk menyingkapi toleransinya nih kan, berbuat baik, berbuat kebajikan dan segalanya itu. Dalam agama Hindu atau kaum yang beragama Hindu menyikapi toleransi terhadap agama lain itu bagaimana cara menyikapinya? Jadi kami umat Hindu, salah satu ajaran dalam Weda itu mengajarkan bahwa kita ada satu namanya Tatwamasi. Jadi sebuah konsep Tatwamasi. Kamu adalah aku adalah kamu. Kalau kita menyakiti kamu, dari kamu, aku juga akan terasa sakit. Jadi Tatwamasi, kamu adalah aku adalah kamu. Sehingga kita konsepnya di dalam toleransi itu janganlah menyakiti antar sesama siapapun, jangan pernah menyakiti bahkan binatang, tumbuh-tumbuhan pun jangan, sehingga kita lestarikan karena konsep umat inilah Tatwamasi. Kamu adalah aku adalah kamu. Kita sama-sama sebagai ciptaan Tuhan. Terlebih lagi antar manusia, antar umat beragama itu harus kita jaga, Bang. Itu yang menguatkan kami untuk selalu bertoleransi kepada umat, antar agama, antar siapapun di dunia ini, ciptaan Tuhan. Baik. Dalam agama Hindu itu menanamkan konsep kebenarannya. Tadi kan konsep kejahatannya nih, konsep kejahatan dan dosa. Nah sekarang cara menanamkan dan cara mengajar konsep kebaikan itu bagaimana? Melewati apa? Penyebarannya seperti apa gitu? Ya kembali ke pertanyaan yang sebelumnya bahwa dari kejahatan sekarang kembali kepada konsep serada tadi, keyakinan kita 5 keyakinan tadi, yaitu keyakinan yang ketiga yaitu percaya akan adanya hukum karma pala. Kalau kita berbuat baik ya pasti baik. Contohnya jagung kita tanam nggak mungkin menghasilkan padi, nggak mungkin menghasilkan ketela, tapi pasti jagung. Padi kita tanam, padi akan kita dapatkan. Kebaikan kita tanam, kebaikan akan kita petik karmanya. Namun tidak instan itu. Jadi karena kami dalam hukum karma tadi percaya terhadap 3 jenis hukum karma, yaitu sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Sancita karma pala yang dinikmati saat ini, adalah hasil dari perbuatan yang dilakukan di masa lalu. Mungkin kita udah lupa, tiba-tiba kita, misalnya sekarang contoh, saya berbuat baik pada Kiki, misalnya sekarang di wawancara gitu. Saya nggak pernah berharap akan hasil ini. Itu sebuah konsep. Dan tidak pamrih gitu misalnya. Tetapi suatu saat karma saya
seperti meladeni wawancara Kiki syarat ini bisa jadi suatu saat nanti setelah lama banget karmanya ada di saya. Karmanya juga Kiki bisa memberikan penghargaan pada saya. Karmanya bisa Kiki bisa. Itu sancita. Pernah karma apalagi karma dinikmati sekarang sebagai hasil perbuatan kita di kehidupan yang sekarang juga instan nih. Jadi cash nih. Sekarang misalnya berbuat memukul orang, sekarang dipukul juga oleh orang tersebut pada gitu. Itu instan banget itu. Sekarang nyopet, ntar kecopetan gitu. Itu instan banget. Itu yang prarabdha. Terus kriya mana karma apalagi hasil perbuatan kita di masa sekarang yang tidak sempat kita nikmati sekarang. Nanti akan diterima di kehidupan yang akan datang ketika kita kembali terreinkarnasi. Karena kita percaya terhadap reinkarnasi tersebut. Punarbawa, reinkarnasi atau menitis kembali. Itu yang kita kenal. Jadi sehingga konsep kebenaran ya mutlak. Kebenaran itu apa yang benar itu harus disampaikan. Jadi walaupun pahit rasanya ya harus disampaikan kebenaran itu karena di balik itu ada karma yang harus kita nikmati. Itu Ki. Baik. Itu jelas banget pastinya. Ini jadinya udah ke pertanyaan terakhir ya. Ini penjelasan dari Bapak sendiri aja. Karena saya dari agama yang berbeda ya, jadi ini sekalian ada penjelasan sedikit mengenai Trimurti. Penjelasannya Trimurti itu seperti apa? Nah, Trimurti itu adalah sebuah konsep manifestasi Tuhan dalam kekuatannya. Jadi dia kayak penjelasan tadi di depan bahwa ketika kita melihat Tuhan itu tunggal, tetapi Tuhan itu saktinya banyak sekali. Luar biasa. Nah, kita mengenal 3 sakti utama Tuhan. Mencipta, memelihara, dan melebur. Mengembalikan lagi. Kalau bahasa awamnya lahir, hidup, mati gitu. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan seisinya, manusia, tumbuhan, itu mempunyai kekuatan namanya Brahma. Jadi saktinya Brahma, manifestasinya Dewa Brahma. Jadi mencipta. Kemudian ketika memelihara, kan harus dipelihara, ciptaannya itu dipelihara oleh Tuhan itu sendiri. Jadi namanya Dewa Wisnu. Wisnu memelihara. Kemudian ketika mengembalikan, kan lahir, hidup, mati, pohon mati, manusia mati, ada bencana, itulah manifestasi Tuhan dalam mengembalikan lagi ke 5 unsur duniawi daripada ciptaannya itu namanya Siwa. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa. Itulah konsep Trimurti yang kita kenal di umat Hindu. Itu Konsep kembali laginya itu ya. ya, bukan hanya kembali aja. Konsep Trimurti itulah konsep kekuatan Tuhan dalam menciptakan, namanya Brahman, Dewa Brahma kita kenal. Konsep ketika memelihara ciptaannya, kita kenal namanya satunya Dewa Wisnu, manifestasinya Dewa Wisnu. Kemudian ketika Tuhan mengembalikan, melebur lagi, menarik lagi ciptaannya itu, beliau satunya manifestasinya lah Dewa Siwa. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma, Wisnu, Siwa. Baik. Karena berikut adalah pertanyaan terakhir, makasih ya Pak untuk menjawab pertanyaannya. Maaf bila ada beberapa pertanyaan yang menyinggung dan kata-kata yang cukup menyinggung. Salah kata memang karena saya juga masih manusia, saya pasti percaya juga bahwa yang kesempurnaan hanyalah ada di Maha Esa ya Pak. Berikut wawancaranya, berikut yang saya bisa tanyakan, dan bila ada tambahan dari Bapak gitu, dari ada pesan-pesan atau bagaimana? Luar biasa, Kiki, selamat dan sukses.
Jadi Kiki bisa ngambil di Universitas Harapan. Semoga sukses menjadi membanggakan bangsa Indonesia, membanggakan keluarga, bahkan jadi Om bisa juga kenal sama Kiki sekarang. Cita-citanya tercapai, tetap menjadi orang yang berbuat baik, jadi orang berbuat baik. Ya, bukan cukup baik saja, tapi berbuat baik. Salam sama mamanya. Oke? Ya, baik Pak, baik Pak. Ya, ya udah, berikut wawancaranya saya langsung tutup. Terima kasih. Om Santi, Santi, Om.